Pemirsa, bagaimana situasi terkini di Doha, Qatar pasca serangan Zionis Israel? Kita tanyakan kepada rekan kami Chelsea Gill yang berada di Doha. Chelsea, apakah otoritas setempat telah mengambil langkah-langkah tertentu menyikapi serangan Israel ini? Iya, selamat petang Indonesia, selamat siang di Qatar. Saat ini saya sudah berada di Qatar. Yang kita tahu kemarin Israel telah mengeluarkan serangan udaranya, tepatnya di lokasi Legatavia dekat Katara, di mana kita tahu lokasi itu merupakan salah satu lokasi sentral Doha, yang di mana banyak sekali kedutaan-kedutaan asing yang berada dan juga ada juga sekolah-sekolah internasional yang berada di lokasi dan termasuk residential area bagi Qatar citizen dan juga untuk warga-warga negara asing sebagai expat. Yang sampai saat ini yang kita tahu kemarin itu merupakan proses di mana adanya kegiatan meeting dari pihak Hamas di mana mereka membahas sekitar proposal gencatan senjata yang di mana didukung oleh Amerika Serikat, dan ternyata lokasi tersebut dilemparkan bom dari serangan udara oleh Israel. Di mana berdasarkan informasi pada hari ini dari Kementerian Dalam Negeri Qatar, salah satu korban yang gugur dalam serangan ini adalah Mumin Jadwa Hasona. Hingga saat ini proses identifikasi korban lainnya masih berlangsung menggunakan teknik disaster victim identification atau bisa dibilang DFI melalui laboratorium kriminal dan forensik. Secara keseluruhan, sedikitnya sekitar 5 anggota Hamas tingkat rendah telah tewas, termasuk salah satu putra Khalil Al-Haya dan 3 pengawal dan juga kepala kantor Ahaya dan juga seorang petugas keamanan dari Qatar. Dan pemimpin-pemimpin Hamas sendiri dinyatakan selamat dan saat ini menyembunyikan diri untuk dari segi keamanan dari pemimpin-pemimpin Hamas yang ada di Qatar. Dan dari segi diplomatik juga ternyata banyak sekali negara-negara tetangga yang memberikan sedikit memberikan ancaman. Salah satunya adalah Sekjen PBB Antonio Guterres mengancam keras dan menyerukan jalur diplomasi secara gencatan senjata, dan juga Presiden Donald Trump juga memberikan statement menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tidak senang dengan sikap agresif dari Israel, dan Presiden Donald Trump juga memberikan headline bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mengetahui kalau Israel akan melakukan peluncuran bom serangan udara oleh Israel. Dan juga negara tetangga seperti Turki menuding Israel menggunakan terorisme sebagai kebijakan negara, serta menyatakan solidaritas kepada Qatar dan juga Palestina. Serangan ini juga memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada Qatar, mengingat yang kita tahu, Qatar merupakan salah satu negara yang terus-menerus menjadikan penengah, memberikan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa peperangan antara Israel dan juga Palestina. Hingga kini, tim dari keamanan Qatar terus melakukan penyisiran lokasi dan juga investigasi, sementara tim medis dan relawan tetap fokus pada evakuasi dan pendataan korban. Baik. Dari Qatar, Chelsea G melaporkan. Baik, Chelsea, apakah saat serangan ini tidak terdeteksi, baik itu pesawat Zionis Israel yang masuk ke Qatar ini, apakah tidak terdeteksi oleh Kementerian Pertahanan dari Qatar sendiri? Ya, yang berdasarkan informasi yang kita dapat dari pemerintah Qatar tidak tahu menau kalau pesawat dari Israel datang untuk masuk ke wilayah Qatar, di mana Israel melemparkan beberapa bom yang sampai saat ini berdasarkan data sekitar 10 bom yang terdengar langsung oleh masyarakat setempat. Dan makanya dari itu pemerintah Qatar memberikan statement yang luar biasa menyatakan bahwa pemerintah Qatar tidak mengetahui akan ada terjadinya insiden seperti ini. Pemerintah Qatar mendapatkan informasi melalui telepon dari pihak Amerika di saat pemboman itu telah berlangsung.
Baik, sikap pemerintah Qatar terhadap Zionis Israel seperti apa setelah pemboman yang dilakukan di kota Doha ini? Ya, Qatar menyebutkan aksi ini sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan juga hukum internasional. Yang kita tahu, selama ini Qatar menjadi penengah antara Israel dan Palestina. Qatar merupakan salah satu negara yang ingin mendapatkan kedamaian antara Palestina dan Israel, dan Qatar sedikit kaget karena yang kita tahu dalam beberapa hari ini akan ada agreement, akan ada perjanjian untuk perdamaian antara Palestina dan juga Israel, yang dimana perjanjian itu akan dicetuskan pada 7 Oktober. Tapi sebelum 7 Oktober, banyak sekali pemboman yang kita tahu kemarin dalam 24 jam. Sudah banyak sekali pemboman, salah satunya di Tunisia. Baik, terima kasih Chelsea Gill mengabarkan langsung dari Doha, Qatar.